Sebelumnya doa sesudah bacaan tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa fitnatihi wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada azab kubur dan fitnah kubur. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Ini adalah doa yang insya Allah apabila kita istiqamah dan mudawamah setiap sholat fardu kita membacanya, maka doa ini insya Allah kita yang istiqamah membaca akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada azab kubur. Orang yang selamat daripada azab kubur, maka sesudahnya pun dia akan selamat. Dan sebaliknya, orang yang disiksa Allah di dalam kuburnya, maka sesudahnya pun akan disiksa. Jadi kuburan ini adalah tempat pertama kita. Awwalu manzilin min manazilil akhirat, tempat pertama untuk menuju akhirat. Dan ini sebagai kunci senang atau tidaknya kehidupan kita sesudahnya. Apabila kita dapat nikmat di dalam kubur, kuburannya luas, kuburannya terang, di dalam kubur kita ditemani oleh orang-orang yang baik, kuburan kita wangi, ini menandakan salah satu kebahagiaan dan kenikmatan bagi penghuni kubur itu. Maka orang yang seperti ini dia tidak akan terasa menunggu hari kiamat itu kada terasa. Bahkan dia menunggu dengan istirahat yang tenang, dengan tidur yang nyenyak. Karena umil arus, seperti tidurnya orang pengantin. Ini kadang ada tuh anak bertanya, kabila lagi, lawaska lagi di alam kubur ini kadang. Merasa nikmat sudah di kuburan, merasa nyaman. Nah, orang yang kaya ini sesudahnya itu insya Allah tambah mudah dan tambah nikmat lagi. Ini yang perlu kita kejar adalah kenikmatan di alam kubur, karena ini adalah salah satu penentu selamat atau tidaknya kita di alam sesudahnya. Dan sebaliknya, kalau sudah diazab oleh Allah Ta'ala setiap hari kita mendapatkan pukulan dari malaikat, setiap hari kita mendapatkan gigitan dari ular, kalajengking, dan binatang-binatang buas yang Allah kirim ke kuburan, dihimpit oleh bumi, yang mana himpitan bumi itu sangat dahsyat. Diceritakan bahwa orang yang dihimpit oleh bumi, rusuk sebelah kanan akan berpindah ke sebelah kiri, dan rusuk sebelah kiri akan berpindah ke sebelah kanan. Saking dahsyatnya himpitan bumi. Dan ini akan dirasakan setiap orang yang masuk ke dalam kubur. Hanya yang kita minta adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau kita mendapatkan rahmat dari Allah, ridha dari Allah, walaupun dihimpit tapi kada sesakit orang yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melajari kita dan menganjurkan kepada kita membaca doa ini supaya kita terhindar daripada azab kubur itu. Jadi azab kubur ini bukan sesuatu yang sepele, bukan sesuatu azab yang ringan, tapi azab yang sangat pedih. Belum lagi nanti di padang mahsyar, belum lagi di akhirat, di mizan, siratul mustaqim, di jembatan. Nah, itu lebih dahsyat lagi. Nah, di dalam kubur ini diceritakan ada seorang apabila ditanya oleh malaikat dan dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat itu, maka dia akan dipukul oleh malaikat. Nah, dipukul oleh malaikat dengan palunya, yang mana dikisahkan kalau dipukul oleh malaikat itu jasad kita akan tenggelam, ya, akan terpanjal. Nah, sampai ada yang menceritakan 70 meter, bahkan suatu riwayat ada yang sampai 7 lapis bumi. Saking dahsyatnya pukulan malaikat sekali pukul. Karena di kuitnya pulang pakai kukunya. Ya. Jadi kalau kita mendengar cerita ini, malaikat Munkar dan Nakir itu bentuknya sangat seram, menakutkan. Ya. Jadi orang yang kadang mendapatkan rahmat Allah, melihat bentuk dan muka malaikat Munkar Nakir itu sudah suatu azab. Saking seramnya tuh mukanya, saking seramnya bentuk daripada malaikat itu. Melihatnya takutan sudah. Melihat aja sudah merasa gelitiran, gugup. Nah, makanya ada sedikit orang yang kadang-kadang menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu, karena sudah melihat wajahnya, sudah kada khawatir lagi, apalagi menjawab pertanyaannya. Kecuali orang yang benar-benar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dipermudah. Jadi walaupun di dunia ini kita sudah menghafal, "Rabbuka, siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah. Siapa nabimu? Nabiku adalah Muhammad. Siapa saudaramu? Saudara-saudaraku adalah kaum muslimin dan muslimat. Apa kiblatmu? Kiblatku adalah Ka'bah." Sudah dihafal nih, di luar kepala sudah. Tapi belum tentu di alam kubur hafalan kita ini bisa muncul. Yang pertama, karena takutan malaikat tadi, dan yang kedua tergantung dengan kebiasaan kita hidup di dunia, dan ini sangat sekali membantu. Dan ini sangat sekali menentukan bisa apakah kita menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Ketika ditanya "Man Rabbuka", siapa Tuhanmu? Jawabannya adalah Allah. Ternyata kita kada mau menjawab. Kenapa kada mau menjawab? Kita hendak menjawab Allah Tuhanku, Allah kada mengizinkan. Kenapa? Semasa di dunia kita kada yakin lawan Allah. Ya, kita selalu hati kita bergantung kepada dunia. Kita kada percaya keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tahu Allah itu ada, tapi kita kada percaya. Apa maksudnya kada percaya? Ya, masalah rezeki, ya. Kita ini kada yakin kalau rezeki itu dari Allah. Kita masih berkeyakinan rezeki itu hasil dari jerih payah kita. Rezeki itu hasil dari jualan kita. Rezeki itu hasil dari kerja kita di kantor. Nah, kalau kada bagawi, kada dapat rezeki. Kalau kada berjualan, kada dapat rezeki. Nah, kita menyandarkan rezeki kita pada dunia. Ini sama saja kita kada mempercayai Allah adalah Tuhan kita, Zat yang Maha Pemberi rezeki. Jadi seharusnya kayak apa?
Seharusnya kita punya keyakinan Allah lah yang memberikan rezeki melalui pekerjaan kita. Allah memberikan rezeki melalui usaha kita. Allah memberikan rezeki melalui jabatan kita. Semuanya sumbernya dari Allah. Nah, kalau yang kayak ini masih ada ketergantungan dengan Allah, sehingga usaha kita itu hanya mengerjakan syariat, ikhtiar kita untuk mendapatkan rezeki dan ketentuannya dari Allah. Dan orang yang kaya ini tak nyaman sedikit, dia akan qanaah, artinya ulihankah kadangkah, inya kada bakal mangkal di hatinya, inya kada bakal memprotes dengan Allah Subhanahu wa taala. Dapat banyaknya bersyukur, dapat sedikitnya bersabar. Karena saitulah Allah ridho memberikan rezekinya kepada kita. Kalau kita ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, hasil kita banyak kita syukur, hasil kita sedikit kita bersabar. Nah, luar biasa orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah Ta'ala dapat nikmat, ya, dapat pahala. Kada dapat nikmat berpahala juga, diberikan Allah musibah dapat pahala juga. Jadi orang mukmin itu dalam segala halnya dapat pahala terus. Tergantung kayak apa kita menyikapi kehidupan ini. Kalau kita bisa menyikapi kehidupan ini, maka semuanya akan jadi pahala, lahan pahala untuk kita. Yang sugih jadi lahan pahala, yang susah jadi lahan pahala, yang biasa-biasa aja jadi lahan pahala, karena semuanya dia serahkan kepada Allah, ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita usahakan, ini yang kita cari, ini yang kita berusaha untuk mendapatkan tingkat yang seperti itu. Kalau kita benar-benar menjadikan Allah adalah Tuhan kita dalam segala hal, artinya dalam segala tindak tanduk kehidupan kita, kita ingat lawan Allah. Insya Allah ketika kita ditanya oleh malaikat, Rabbuka, siapa Tuhanmu? Mudah lidah kita, lisan kita akan menjawab, Allah Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Kalau semasa di dunia kita benar-benar menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Dalam masalah kehidupan, kadang-kadang masalah ada yang baik, ada yang buruk. Hari-hari kan kita punya masalah, maka ingat lawan Allah. Allah lah yang memberikan masalah. Kadang-kadang kita sehat, kadang-kadang kita sakit. Ingat Allah yang memberikan sehat dan Allah yang memberikan sakit. Jangan kita memprotes, ya, kenapa diberi, kenapa diberikan kemiskinan, kenapa rezeki susah. Maka hati kita pautkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tujuannya tadi supaya di alam kubur kita mudah menjawab. Karena kebiasaan kita di dunia sangat menentukan bisa apa adanya menjawab pertanyaan malaikat. Dibantu oleh Allah Ta'ala kalau benar-benar kita menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, Tuhan tempat sandaran kita. Kita yakin Allah memberi rezeki, kita yakin Allah Maha Penolong, kita yakin Allah yang menyelamatkan kita, kita yakin Allah yang menciptakan kita, yakin segala-galanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu seterusnya, ya, Nabi Muhammad, Ka'bah, kiblat kita, orang-orang muslim, saudara kita. Benar apakah sudah di dunia ini kita menjadikan orang-orang muslim sebagai saudara kita? Kenyataannya benar apa tidak? Kalau ternyata di dunia kita ketujuh bermusuh-musuhan, ketujuh memutuskan tali silaturahmi, ketujuh berkelahi, maka ini tidak sama sekali melambangkan ke sifat persaudaraan. Kayak apa kita hendak menjawab?
Pertanyaan malaikat, siapa saudaramu? Hendak menjawab, saudara kita adalah orang muslim. Itu kenapa? Karena kenyataannya ketika di dunia banyak orang-orang muslim yang menjadi musuh kita. Nah, maka kalau hendak mudah menjawabnya, perbanyaklah saudara kita. Jangan biasakan untuk bermusuhan. Jangan sampai ada di antara kita yang saling tidak teguh sapa ataupun yang memutuskan tali silaturahim. Bermusuh-musuhan dihindari. Tingkatkan persaudaraan, kuatkan ukhuwah Islamiyah. Maka insya Allah kalau seperti ini kenyataannya, di dalam kubur akan dipermudah Allah Ta'ala, dan lisan kita akan secara otomatis dan spontanitas akan menjawab, saudara-saudaraku adalah kaum muslimin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad supaya selamat daripada azab kubur dan fitnah kubur itu. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada fitnah hidup dan mati. Hidup kita adalah fitnah. Meninggal kita juga bisa menjadi fitnah. Kita minta hindarkan dengan Allah Subhanahu wa taala fitnah ketika hidup, fitnah ketika meninggal dunia. Fitnah ketika hidup adalah yang mana ketika kita tidak bisa menjalankan perintah Allah dan tidak bisa menjauhi larangan Allah, jadi fitnah, jadi kada baik. Hidup kita itu jadi kada baik. Nah, itu fitnah hidup. Nah, kita hidup dari isi anak, tapi anak kita kada soleh solehah. Anak kita kada membawa kita kepada keridhaan Allah. Ataupun kita hidup dengan anak-anak kita, kita tidak mengajak, kita tidak menjadi sebab anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Kita tidak menjadi sebab anak kita menjadi anak yang dekat kepada Allah. Ini fitnah juga. Maka kita bisa hindarkan. Artinya kalau orang yang sudah dihindarkan Allah daripada fitnah kehidupan, maka dia akan menjadi sumber kebaikan. Sumber kebaikan untuk anak dan istrinya, sumber kebaikan untuk keluarganya, sumber kebaikan untuk saudara-saudaranya. Berarti ini kada fitnah. Berarti kalau ini menjadi sumber kebaikan, berarti ini adalah menjadi orang yang terselamatkan dari fitnah kehidupan. Nah, maka berusaha ini ya, berusaha kita menghindari dari fitnah ini, jauh dari Allah. Jangan sampai gara-gara kita anak kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya apa gara-gara kita anak kita bisa jauh dari Allah, yang kayak apa? Ya, artinya gara-gara kita anak jauh dari Allah adalah kita tidak pernah mengajarkannya ilmu agama. Kada pernah mengajarkan ilmu agama dan kada pernah menyuruh anak kita belajar agama. Nah, ini penyebab anak jauh dari Allah gara-gara orang tuanya satu kada pernah mengajarkan ataupun kada pernah menyuruh untuk belajar agama. Ini jadi fitnah. Kita jadi fitnah untuk anak kita. Jadi jangan sampai kita ini menjadi sebab anak kita celaka. Nah, jadi kerjakan kayak apa nih supaya anak kita kada jauh dari Allah, ajarinya agama. Kalau kita kada bisa melajari, suruh anak kita belajar agama di lembaga-lembaga agama, di pondok-pondok pesantren. Kalau kita kada bisa melajarinya, bolehkah anak kita sekolahnya di umum? Boleh, asal anak kita sudah punya landasan agama. Kita sudah memberikannya ilmu agama yang cukup untuk dia dalam kehidupannya sehari-hari. Tahu punya sudah kewajibannya
belajar sholat sudah tahu, tata cara sholat, hukum sholat, puasa sudah tahu, pokoknya kewajiban yang hari-hari ini tahu sudah, mana auratnya, mana yang haram, mana yang halal, anak kita sudah tahu, maka terserah hendak pian sekolahkan di mana, kalau yang pentingnya sudah tahu agama. Masalahnya kalau kita menyekolahkan anak di sekolah umum tapi kada ada dasar agama, nah inilah salah satu penyebab kita menjauhkan anak kita daripada rahmat Allah dan kita akan menjadi fitnah kehidupan. Min fitnatil mamat, dan fitnah kematian. Meninggal kita bisa jadi fitnah juga. Di antaranya adalah orang yang semasa hidup banyak berisi harta dan memiliki anak yang kada paham dengan agama. Ketika orang tuanya meninggal, anaknya berebut harta warisan, bahkan sampai memutuskan tali silaturahim gara-gara warisan tadi. Bahkan ada yang sampai berbunuh-bunuhan gara-gara warisan abahnya. Jadi kematian orang tuanya menjadi fitnah kepada orang yang hidup. Nah, jadi yang sampai ini sumbernya kenapa nih? Sumbernya apa? Sumbernya adalah gara-gara kita tidak mengajarkan anak kita ilmu agama, kadang mengajarkannya akhlak, kadang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka faham agama, kita ajarkan kepada mereka akhlak, insya Allah kada bakal terjadi, ya, kada bakal terjadi. Mereka akan membagi warisan itu sesuai dengan faraid hukum agama. Sesuai, karena membagi harta warisan itu memang wajib. Harta warisan yang ditinggalkan itu semakin cepat semakin bagus. Kenapa? Karena kalau orang tua kita yang meninggal dan meninggalkan harta warisan yang banyak kada dibagi, maka selama tidak dibagi harta warisan itu, maka yang meninggal ini tidak akan tenang di dalam kuburnya. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan supaya harta warisan itu lakas-lakas dibagi sesuai dengan hukum agama, sesuai dengan faraidnya. Nah, jadi dalam membagi itu, ya, dalam membagi harta warisan jangan langsung bagi sama. Ini adalah lakian, ada bini bagi sama, jangan. Sebaiknya, ya, solusinya adalah selesaikan dulu dengan cara faraid. Ya, yang lelakian dapat 1/2, yang perempuan dapat 1/4. Nah, apalagi ibunya atau ayahnya dapat bagian warisan sesuai faraidnya. Kalau sudah dapat bagian, yang ini 1/2, ini 1/4, ini 1/6, ini 1/8, maka barulah masing-masing yang dapat bagian itu bermusyawarah. Oh, yang 1/2 ulun ini merasa banyak nih dapat warisan separuh, maka ulun bagikan 1/6-nya, ulun bagikan 1/4-nya misalnya dari yang 1/2 tadi, boleh hukumnya. Yang penting sudah dibagi dengan cara faraid. Ini ulun bagi bagian ulun ini sedikit ke saudara yang perempuan, silakan, asal jangan dibagi sama langsung. Kenapa? Kalau harta warisannya langsung bagi sama, kita kena tuntutan agama. Sedangkan agama menyuruh membaginya dengan cara faraid. Nah, kalau semua orang mempraktikkan bagi sama semua, maka tidak ada gunanya ilmu faraid yang diajarkan oleh Nabi itu, kada ada gunanya. Yang diajarkan oleh Al-Quran itu kada ada gunanya, karena semua orang sudah bagi sama. Untuk apa gunanya faraid itu? Jadi adanya faraid itu supaya kita praktekkan. Kalau sudah kita praktekkan, sudah tahu bagiannya masing-masing, hendak bagi samakah lagi, hendak disedekahkankah lagi hartanya, itu terserah. Yang penting masing-masing sudah punya bagian sesuai faraid. Nah, kayak itu cara membagi harta warisan, jangan langsung bagi sama. Kalau misalnya nih, ya, kalau misalnya orang tuanya nih khawatir, pian selaku orang tua khawatir
kalau pian meninggal harta warisan ini kada dibagi sesuai faraid, maka alangkah baiknya semasa pian hidup harta itu dibagi sudah. Kalau pian hidup harta itu dibagi itu terserah, hendak bagi sama kah, hendak ini seperdua kah, hendak ini seperempat, silakan bebas kalau pian masih hidup. Nah, hendak bagi sama berarti silakan karena pian masih hidup. Itu namanya hadiah. Ya, itu nama hadiah itu kada kepada anak ini kada tergantung berapa tuh kada. Habis harta pian ketika pian meninggal kada ada yang dibagi, nah itu lebih bagus. Jadi ini lebih selamat dan lebih menjauhkan daripada fitnah warisan tadi. Karena semasa hidup harta pian sudah habis dibagi untuk anak-anak tadi. Yang satu diulahkan rumah, diberi kabun, diberi duit. Ya, ketika meninggal itu kada ada harta lagi sudah. Nah itu yang paling selamat yang kayak itu. Kalau khawatir harta warisan itu, yang pertama takutan kada dibagi, dan yang kedua takutan berbagi tapi berebut, atau sudah berbagi tapi takutan kada sesuai faraid, maka solusinya semasa hidup dibagi, habiskan ya lawan anak-anak tadi. Jadi jangan sampai harta kita menjadi fitnah, dan jangan sampai meninggalnya kita menjadi fitnah untuk orang yang hidup. Ya, jadi dosa anak-anak kita kalau ini berebutan dengan harta warisan sampai berkelahian, memutuskan tali silaturahim, dan ini kada sedikit, ya kada sedikit yang kayak itu. Maka perlu kita hindari. Kita selaku orang tua harus cerdas, ya, harus cerdas. Kayak apa nih caranya kalau ulun meninggal kena anak kada berebut warisan, dipikirkan mulai sekarang. Karena kalau mereka berebut warisan, kita yang meninggalkan warisannya akan mendapat dosa ataupun mendapatkan azab yang pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min fitnatil masiihid dajjal, dan daripada fitnahnya dajjal. Ya, fitnahnya dajjal ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan kita dihindarkan daripada bertemunya dengan dajjal. Kalau orang yang bertemu dengan dajjal, ya, kalau sampai bertemu dengan dajjal, sangat sedikit sekali yang bisa selamat dari dajjal itu. Ya. Dan juga yang ketemu dengan dajjal ini hanya orang-orang yang tidak kuat imannya. Orang-orang yang kuat imannya, kuat keimanannya, insya Allah tidak akan bertemu dengan dajjal. Tapi sebaliknya yang imannya lemah, nah inilah yang bakal ketemu dengan dajjal. Dan orang yang imannya lemah inilah yang menjadi pengikut-pengikut dajjal. Maka kalau dajjal kita sudah turun, sedikit sekali yang selamat daripada dajjal itu. Kenapa? Karena yang bertemu dengan dajjal itu rata-rata orang yang imannya lemah. Mudah-mudahan kita dikuatkan iman. Jangan ditemukan dengan dajjal itu saja. Jangan berharap bertemu dengan dajjal. Karena sihirnya dajjal itu luar biasa. Ya, takutannya kita kada kuat menghadapi sihirnya dajjal. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak dan kezaliman yang besar. La yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ini dosa supaya kita diampuni Allah ke dosa-dosa kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu bagus juga diamalkan. Ya, bahwa kita mengakui kita ini orang yang zalim. Ya, mengakui kita ini orang yang pendosa. Mengakui kita ini orang yang banyak maksiatnya kepada Allah, minta ampun lawan Allah, bagus diamalkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 5 kali kalau bisa sehari baca, minimal 5 kali sehari membaca ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apalagi 5 kali setiap sholat, bagus lagi. Karena di antara fadilahnya adalah menghilangkan kegundahan, menghilangkan kesumpekan,
menghilangkan pikiran kacau dalam sehari itu. Orang yang bisa mengamalkan ini, kesedihan akan diangkat oleh Allah Subhanahu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan rahmatilah, kasihilah aku, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Subhana man la yanamu wa la yansa, Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka baru kita mengucapkan salam setelah doa ini. Maka selesailah pembahasan kita di kitab ini tentang masalah sholat. Allahumma rzuqna husnal qiyam bis sholat. Ya Allah, berikanlah kami rezeki paling bagusnya mendirikan sholat. Wa adimnal iqamah, dan mudawamahkanlah kami, istiqomahkanlah kami dalam melaksanakan sholat dalam keadaan baik, dalam keadaan yang benar, dalam keadaan yang sungguh-sungguh. Wali jami'il ta'ah, dan berikanlah kami keistiqomahan, keterterusan, kemudawamahan untuk mengerjakan ketaatan-Mu kepada Allah. Allahumma jamilna bil afiyah, ya Allah, indahkanlah kami dengan afiyah, wassalamah, dan keselamatan, wa haqqiqna bit taqwa, dan nyatakanlah kehidupan kami dengan ketakwaan kepadamu ya Allah, wal istiqamah, dan keistiqomahan dalam takwa, keistiqomahan dalam taat, wa a'idna min mujibatin nadamah yaumal qiyamah ya Allah, dan lindungilah kami daripada penyebab-penyebab penyesalan nanti pada hari kiamat. Innaka sami'un qaribun mujibud du'a, maka sesungguhnya Engkau Maha Pendengar dan juga Engkau Maha Pengabul doa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala hadhihi al-Fatihah.